Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basmalatul Hanak. Saya akan menjelaskan tentang materi sholat jamak. Berikut materinya. Sholat jamak. Jamak artinya kumpul atau gabung. Jadi sholat jamak adalah dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu atau digabungkan. Apa sih maksud sholat jamak? Jadi sholat jamak adalah dua sholat fardu di sini. Sholat apa saja? Seperti sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Selanjutnya yang dikerjakan dalam satu waktu atau digabungkan. Kan sholat fardu tadi sudah dibahas, tetapi tidak semuanya kita bisa dijamak. Yang bisa kita jamak hanya sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Yang tidak bisa jamak hanya sholat subuh. Sesuai pengertiannya tadi ya, dua sholat fardu yang digabungkan dalam satu waktu. Nah, yaitu ada zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dari keempat sholat ini kita kelompokkan zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Dua kelompok ini tidak bisa dipisahkan. Sholat jamak terbagi menjadi dua. Yang pertama sholat takdim. Sholat takdim menggabungkan dua sholat dan mengerjakannya pada waktu sholat yang pertama. Contohnya, menggabungkan sholat zuhur dan asar dan dikerjakan pada waktu sholat zuhur. Kemudian jamak takhir. Jamak takhir menggabungkan dua sholat dan mengerjakannya pada waktu sholat yang kedua. Contohnya, menggabungkan sholat maghrib dan isya dan dikerjakan pada waktu sholat isya. Kemudian sebab-sebab melaksanakan sholat jamak. Yang pertama itu melakukan perjalanan. Jarak perjalanan sekurang-kurangnya 2 hari perjalanan kaki atau 2 merhala, yaitu sama dengan 6 persah atau 138 km. Kedua, bepergian bukan untuk maksiat. Kemudian ketiga, sholat yang boleh dikosor hanya sholat yang 4 rakaat saja dan bukan qadha. Kemudian yang keempat, niat mengkosor pada waktu takbiratul ihram. Yang kelima, tidak makmum kepada orang yang bukan musafir. Kemudian, menurut Abdurrahman Al-Jaizir dalam kitab fikihnya, sholat jamak. Sholat jamak ialah sholat yang dikumpulkan. Misalnya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya di dalam satu waktu. Cara melakukan sholat jamak itu ada 2 macam. Yang pertama, jika sholat zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu zuhur atau maghrib dengan isya dilakukan pada waktu maghrib, maka jamak. Semacam itu disebut jamak takdim. Kemudian, jika dilakukan sebaliknya disebut jamak takhir. Misalnya zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar dan maghrib dengan isya dikerjakan pada waktu isya. Kemudian syarat jamak takdim dikerjakan dengan tertib, yakni dengan sholat yang pertama misalnya zuhur dahulu, kemudian asar dan maghrib dahulu, kemudian isya. Niat jamak dilakukan pada sholat pertama. Kemudian berurutan antara keduanya, yakni tidak boleh diselangkan sholat sunnah atau lain perbuatan. Kemudian syarat jamak takhir. Niat yang pertama, niat jamak takhir dilakukan pada sholat yang pertama. Kedua, masih dalam perjalanan tempat datangnya waktu yang kedua. Kemudian, lafaz niat sholat qashar dengan jamak. Sholat zuhur jamak takdim. Niatnya, usolli fardhu zuhri rakaataini qasran majmu'an ilaihil asri adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ini lafaz sholat zuhur jamak takdim. Kemudian sholat asar jamak sholat zuhur jamak takhir. Usolli fardhu zuhri rakaataini qasran majmu'an ilal asri ada lillahi ta'ala. Allahu akbar. Jadi perbedaan antara lafaz sholat zuhur jamak takdim dengan lafaz sholat zuhur jamak takhir itu perbedaannya hanya di ilal asri, ilaihil asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Jivia Harfani. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sholat qashar.
Berikut materinya. Sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dengan demikian, sholat fardu yang boleh diqashar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan sholat subuh tidak boleh diqashar. Apa sih sholat qashar itu? Jadi, sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas bilangan rakaatnya pada sholat-sholat yang telah ditentukan. Hukum melaksanakan sholat qashar adalah sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan kamu berpergian di muka bumi, maka mengapa kamu mengqashar sholatmu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir? Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu." Quran Surat An-Nisa ayat ke-101. Syarat melaksanakan sholat qashar. Yang pertama yaitu perjalanan yang bertujuan bukan untuk maksiat seperti berjudi atau minum minuman keras, tetapi perjalanan seperti berhaji atau bersilaturahmi, dan lain sebagainya. Yang kedua, jaraknya jauh sekurang-kurangnya 80,640 km lebih. Yang ketiga, sholat qashar harus sholat yang bilangan rakaatnya 4, yaitu seperti sholat zuhur, asar, dan isya. Yang keempat, berniat sholat qashar ketika takbiratul ihram. Yang kelima, tidak bermakmum pada imam yang sholat biasa. Sholat qashar dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu sholat jamak qashar takdim dan sholat jamak qashar takhir. Yang pertama, sholat jamak qashar takdim yaitu sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur dan masing-masing dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat. Atau sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib. Sholat maghrib tetap dikerjakan 3 rakaat, sedangkan isya dikerjakan 2 rakaat. Sholat jamak qashar takhir, yaitu sholat zuhur dan asar dikerjakan pada masing-masing dikerjakan 2 rakaat. Atau sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya, sholat maghrib tetap waktu asar dan dikerjakan 3 rakaat, sedangkan isya dikerjakan 2 rakaat.